Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, malam hari ini kita kembali melaksanakan Zoom meeting modul 2.1 tatap muka ketiga. Jadi sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang kira-kira bersedia memimpin doa? Kak Indra, Kak Yuanda, Kak Dwi? Pak Indra itulah, Pak. Kak Indra itu. Dia ini rupanya ahli agama tinggi dia itu. Iya, benar. Ayo Bang, mari dipimpin doa dulu. Masya Allah. Ayo kita berdoa dulu. Oke, siap. Ayo kita mulai berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Indra sudah memimpin doa pada malam hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesepakatan kita bersama. Pertama, menyalakan kamera, kedua, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar dan mudah-mudahan pada malam hari ini tidak ada halangan ya, lancar sampai selesai. Bagaimana kira-kira kesepakatan kita? Disepakati kakak-kakak ya? Setuju. Oke, siap. Baik, jadi modul 2.1 ini masih dalam materi keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Selanjutnya pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Ini ada 2 JP. Dan Bapak Ibu semua, dari sesi ini kali ini kita peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan serta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi malam ini kita banyak diskusinya kakak-kakak. Dari efektifnya kita itu 2 JP itu 90 menit ya. Paling kita lebih 10 menit lah agar terbaca di time span-nya, dia biasanya kurang-kurang dikit kalau pas benar itu. Di agenda kita pada sesi ini yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, yang ketiga adalah refleksi. Jadi ini review singkat materi P1 dan P2. Yang pertama berburu referensi penyajian gerak. Baik kakak-kakak yang masih ingat dengan materi kita yang kemarin-kemarin, ada yang mau merefleksi? Mungkin yang 9 gerakan itu ada yang masih ingat? Halo? Kalau saya lupa Kak, karena setengah-setengah. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi saya mau tanya juga, karena gini, yang tugas video udah selesai semua belum? Sepertinya belum waktu kemarin waktu saya cek itu. Kalau saya sudah seadanya, tapi itu Kak. Ya, maksud saya gini, nanti sebenarnya video itu di pertemuan kita di Luring itu yang akan kita bedah Kak. Jadi takutnya kalau memang belum ada yang selesai,
Nanti yang dibedah punya siapa gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita terpaksa join dengan teman kita yang sudah ada video pembelajarannya. Punya saya itu sudah belum, Kak Daud? Sudah kayaknya kalau dilihat ini tuh. Cuman 20-24 detik itu. Kak Mugi sudah ya, Kak Mugi ya? Sudah di-upload kemarin Kak Mugi? Oke. Sudah, Kak. Kak Dwi sudah, Kak? Sudah, Kak. Oke, jadi kita merefleksi pertanyaan kemarin itu ya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu masih ingat gerakannya ya, Kak ya? Bang Indra ingat nggak, Bang? Anu, Kak? Jadi kalau tujuan pembelajaran itu tangan diluruskan seperti ini. Ini tujuan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif, kemudian pengajaran berdiferensiasi, adanya pemrogesan konten, bertahap konten, kemudian penjelasan dan demonstrasi keterampilan seperti ini, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, yang terakhir itu keselamatan. Jadi ada gerak-gerakannya, Kak. Itu nanti juga kita pakai waktu kita luring ya. Jadi ini sebenarnya kita udah mau diskusi, akan tetapi gimana nih pesertanya 1, 2, 3, baru 5 ini, Kak. Gimana ya? Sambil berjalan aja, Kak Daud. Gimana, Kak? Apa nggak sambil berjalan aja, apa? Kira-kira udah memenuhi belum 5 orang ini untuk diskusi? Nah, jadi ini kita berburu referensinya. Pertama, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Sebenarnya kalau kakak-kakak sudah buka LMS, ini ada semua di LMS kita, Kak. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuan pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti saya kasih linknya. Kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja itu 40 menit. Nah, jadi jika sudah selesai semua, kelompok diminta kembali ke main room. Nah, kira-kira sudah layak belum ini ya? Menurut saya sih ini kurang, tetapi itu Pak Agus sudah masuk 1, 2, 3. Jadi 2-2, Kak ya. Nanti kalau memang yang baru join kita suruh bergabung saja ya. Oke, sebentar saya kirimkan linknya di chat room kita. Ini sudah saya bagikan. Oh, kok tampil gini ya? Sudah masuk di chat room kita, Kak ya? Sudah, Kak. Saya bikin kelompoknya dulu. 3 kelompok. Waktunya 40 menit tadi ya. Waktunya 40 menit. Oke. Oke, itu jadi ada Kak Indra dengan Kak Mugi, Kak Juanda dengan Kak Yulianti, Kak Agus sama Kak Dwi. Oke, sekarang saya buka ruangnya, silakan kakak semua masuk ke break room kita.
Kak Juanda silakan, Kak Juanda sama Kak Agus sama Kak Dwi. Kak Juanda sama Kak Dwi silakan, Kak.
Kak Romi silakan masuk ke room 1 Kak, ke kelompok 1 Kak. Halo Kak Romi. Halo. Kak Romi silakan masuk ke kelompok 1 Kak. Sudah saya masukkan Kak.
Kak Kenny silakan masuk ke kelompok 2, Kak.
Potong tadi Kak Yuli. Gimana? Mana yang lain ini? Kayaknya udah tidur itu, Kak. Jangan dong, tidur. Mungkin sholat paling. Iya paling. Oh, ada yang nelpon ini. Kak Yuli kapan ujiannya, Kak? Kapan ya? Tanggal 4. Pakai November. Kayaknya tanggal 10-an ke atas kayaknya, Kak. Sampean apa? Guru kelas apa bidang studi? Bidang studi. Bidang studi apa, Kak? PCO kalah. Semangat. Kadang udah ini. Udah sarti. Udah pakai GR belum? Belum GR, kita masih Canva, PDF, PMM. PMM. Ya, tuntutan zaman Kak ya. Kak, kalau ini ciri-ciri soal STJ apa? Jangan di sini lah ngomongnya nanti ya. Oh ya. Itu kan saya baru ini tadi sore baru nggak, saya kan 3 kali tryout. Yang di UTBK itu ya, masuk dia di UTBK ya? 3 kali tryout kan, nilainya itu tuh sekian dari 35, sekian dari 35, ternyata itu ada 2 sub, yaitu penilaian objektif dan subjektif. Objektif. Tapi Kak, itu yang tadi kasusnya Kak, yang agak ini juga banyak yang terkendala di situ, banyak juga itu. Kalau di objektif itu ada 2 tentang soal PCK ya, sama STJ. Ayo, mana yang lain tadi? Waduh, tidur ini. Wah, ternyata memang cuma kita nih Kak, 1, 2. Kak Dwi sama Kak Agus tadi gimana ya ceritanya ya? Mungkin sholat belum kembali ke halaman utama paling. Aturannya lambaikan tangan, kalau enggak bendera putih diangkat. Baik, kakak-kakak semua, kelompok berapa tadi Kak Yuli? 2 Kak. Ini ada semua, Kak Juanda, Kak Kenny. Kak Mugi kelompok berapa tadi Kak? Halo Kak Mugi. Kelompok 1 Kak. Oke, silakan Kak Mugi. Oke. Ayolah on cam yang lain biar kita kan udah mau. Halo, bagus nanti. Sabar. Mulai ya Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan pertanyaan apa tadi? Kedengeran nggak sih? Halo? Aman kedengaran, Bu. Lagi Pak Daud nggak ada ya? gangguan Kak Mugi, soalnya Kak Daud dah WA lagi gangguan, jangan ada yang keluar. Ini Oke, langsung nggak? Di grup Pak Tunggu Daud, aja. tunggu aja. Tunggu aja. Kak Dwi bantu ini tampilkan PPT-nya. PPT apa? Yang link tadi. Salinan ini. Biar Kak Yang- Mugi bisa baca. Oh, ya. Yang mana ya? Nggak ada. Salinan LK 2. Silakan di share screen, Kak. Iya, bentar. Lagi apa namanya? Bisa nggak? Kalau nggak Kak Kenny itu yang bisa Kak dibantu ininya. Kalau enggak dikirim ke saya aja, dikirim ke saya, nanti saya bantu share screen dari sini kalau enggak. Kak Daud memang tinggal buka link yang tadi Kak. Kelompok 1. Iya. Nah, itu udah tampil Kak Dwi yang share screen. Langsung dibacakan di situ aja tuh. Nomor 1. Apa diulang lagi? Langsung aja ya Kak. Ya dibuka dulu lah kan pakai kelompok Kak Mugia. Soalnya tadi udah. Oh di anu lagi ya? Kan saya nggak dengar Kak. Oke, diulang aja nggak apa-apa Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan pertanyaan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di situ A. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama melalui metode pembelajaran. Yang kedua melalui media pembelajaran melalui personal. Terus yang B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama melakukan komunikasi aktif dan menggunakan kekuatan aset yang ada. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu yang pertama dengan cara menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jangan diam di tempat dan ajak peserta didik berkomunikasi dan beri sesekali lontaran lelucon. Yang kedua, menggunakan energizer atau ice breaking. Terus penggunaan waktu yang efisien dengan menggunakan evaluasi dan rencana. Ayo Kak, ke bawahnya. Kak Dwi. Yang nomor 2. Menahapkan. Yang kedua Kak Dwi.
Tes. Ya, yang kedua. Nggak gerak Menahapkan. ya? Yang Oh, gerak-gerak. kedua, yang di bawahnya. Iya. Menahapkan konten yang kedua loh Kak, menahapkan konten menahapkan Yaitu. dan aspek organisasi penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan, menentukan tujuan konten agar pesan yang dituju dapat tersampaikan dengan baik. Terus apanya itu ke atasnya itu apa sih? Urutan pengajaran yang dilakukan, menetapkan tujuan konten, riset dan pengumpulan informasi, membuat kerangka konten, pengembangan isi, penyutingan dan revisi. Terus yang warming up ya, tetapi itunya belum selesai jawab. Yang ke bawahnya Kak. Isyarat cue pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, gerakan kepala atau leher, bahu, pinggang, dan kaki. Isyarat cue yang bisa digunakan dari gerakan kepala atau leher yaitu saat menekuk kepala ke kiri atau ke kanan, satu tangan memegang kepala, satu tangan yang lain di pinggang. Terus yang kedua itu kan bahu. Isyarat cue yang digunakan itu menyilang, satu tangan di depan, satu tangan yang lain mengadu dengan menekan pergelangan tangan. Pinggang dan kaki itu isyarat cue-nya meniru gerakan pohon rubuh dan menggabungkan kedua tangan. Lalu menekan lutut ke atas bergantian kanan kiri. Oke, Kak. Itu hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Mugi, kelompok 1 ya Kak Mugi ya. Ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Bisa di entah biar saja yang share screen kalau gitu. Ini saya tadi sudah share screen loh. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 Kak. Nggak apa-apa, coba di scroll ke atas Kak. Punyanya si ini kelompok 1. Coba di punyanya kelompok 1. Sebentar, Pak. Kak, ini aja Kak Daud aja lah. Gimana Kak? Kak Daud yang ini presentasi. Tampilin punya Kak Daud aja ya. Oke, siap-siap saya ini dulu ya. Ini ya tadi ya. Ya, Kak. Kelompoknya tadi Kak Indra, Kak Mugi, Kak Romi. Mau tanya ini untuk yang mengatasi faktor lingkungan dan dalam pembelajaran ini menggunakan kekuatan aset yang ada seperti apa Kak? Contohnya Kak. Halo, cek. Kelompok 1, Kak Indra, Kak Mugi, Kak Romi. Ada kan orangnya?
Halo? Ya Kak, Contohnya pertanyaan seperti apa Kak Mugi? Kak Indra, Kak Romi? kekuatan aset ya. Gimana Kak? Pak. Halo, cek kelompok 1. Kak Mugi? Bentar, Kak. Oke, siap. Set. Apa ya, mungkin menggunakan alat yang sederhana apa ya, Tat? Yang lain mana kelompok 1 ini? Ada kan? Kak Indra sama Kak Romi. Kak Indra, halo. Kak Romi. Apa ya, bola kali Kak? Pak Romi, cek Pak Romi. Pak Romi, Pak Indra. Coba ini lagi, apa namanya? Ini aja. Apa namanya? Memastikan peserta didik mendengar dan melihat menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jangan diam di tempat dan ajak peserta didik berkomunikasi dan beri sesekali melontarkan lelucon. Coba. Contoh, maksudnya gimana ini? Maksudnya seperti apa ini Kak? Aku gagal fokus ini. Media pembelajaran yang menarik, jangan diam di tempat. Media pembelajaran menarik seperti apa? Spesifikasinya seperti apa ini Kak? Yang memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu. Coba ke bawah Kak. Itu siapa sih yang nampilkan ini? Kak Daud ya? Saya. Ke bawah. Pakai ice cream itu. Gimana Kak? Pertanyaan Kakak tadi gimana? Ini kan yang poin 3, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini kan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jangan diam di tempat dan ajak. Maksudnya spesifikasi seperti apa Kak? Yang menarik itu pakai apa gitu loh? Konten apa seperti apa gitu. Kak Mugi sendiri ya? Coba saya tadi banyak rangkaian gerakan tadi di berapa tadi Kak ya? Di stretching ya? Warming up ya? Iya. Oke. Kelompok 1. Saya mau tanya aja inilah yang terakhir aja lah. Warming up itu apa sih Kak gunanya warming up itu dalam rangkaian pembelajaran PJOK itu sebelum kita olahraga tuh fungsinya buat apa sebenarnya? Yang Kakak jawab tadi, peregangan tadi. Pemanasan kan? Nggak ada salah sama benar. Iya, pemanasan. Maksudnya warming up, stretching itu kan pemanasan. Tapi fungsinya buat apa maksud saya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar maksudnya di sini. Cuman maksud saya pengen tahu dari kelompok 1. Fungsinya untuk gerakan peregangan atau tarik otot. Berarti untuk meminimalisir terjadi tingkat cedera mungkin Kak ya. Gitu maksudnya mungkin ya. Iya benar. Kok ditawain? Saya serius malah ditawain. Warming up kerjanya fungsinya Pak untuk mempersiapkan tubuh Pak. Gimana Kak Romi? Sebelum melakukan aktivitas olahraga untuk mempersiapkan otot atau tubuh.
Iya, artinya agar otot-otot itu siap gitu ya. Jadi meminimalisir terjadi cedera otot dan sebagainya gitu ya. Ya Pak. Kalau cedera kan terlalu jauh prosesnya Pak. Iya, artinya kan maksudnya kaget gitu. Kita nggak ada pemanasan, nggak ada warming up atau istilahnya itu peregangannya. Tahu-tahu kita langsung bergerak kan, takutnya gitu. Mungkin maksudnya gitu Kak ya? Ya. Tapi cooling down-nya pendinginannya nggak ada ini ya? Nggak ada ya? Ada ya? Ini beragam. Oke, berarti ada orangnya ini Kak Mugi sama Kak Romi. Kak Indra mana Kak Indra? Kak Indra kayaknya lagi sholat tadi Pak. Tadi soalnya pas ngerjain tadi memang saya kan masih di pertengahan tadi Pak. Tinggal berapa menit lagi. Oh. Oke. Jadi begini Kak Mugi, Kak Romi, sebenarnya jawaban itu tidak ada yang salah menurut kita. Kita di sini kan hanya bertukar pikiran saja. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Jadi kita bukan nyari benar salahnya di sini ya. Nggak ada juga maksud seperti apa, nggak ada. Jadi kita belajar berkomunikasi aktif saja. Oke, siap Kak Mugi, Kak Romi ya? Ya Kak. Oke, siap. Silakan kelompok 2. Kak Yuli agak di zoom biar ketok, rada ora ketok. Ya, saya coba ya. Ngezoomnya neng ndi? Ngezoom. Di mana Kak saya harus ngezoomnya? Kak Yuli pakai apa? Pakai Chromebook ya? Pakai laptop ih. Ya wis gak apa-apa lah, rodok ketok sithik iki, di scroll Jal. Nah, mau baca malah ada garis. Bisa Mbak Kenny di zoom pakai HP bisa tuh itu. Di layar tuh dicubit dari HP-mu. Cubit itu bisa itu. Bisa nggak pakai ini? Oh iya, benar sekali. Bisa, terima kasih. Oke, aku mulai ya. Scroll Kak Yuli. Ini lo nggak bisa, malah gambar. Gambar apa wi? Lagu lo tulisannya metu. Coba diklik sembarang dulu coba biar selnya aktif. Mouse-nya Han itu Han. Iya Pak, tikusnya Pak. Nggak pakai tikus. Atau kena kuah mie tadi enggak ya? Kak Daud aja yang presentasi lah, saya hapus ya. Loh, ya janganlah. Loh kok Daud? Kirim emang aja linknya, kirim lagi Kak Daud di ini chatroom, nanti aku klik. Oke, siap. Di chatroom. Pak Agus mana ya? Lagi Agus sholat. mana? Pak Agus hilang. Borongan kok. Ayolah on cam semuanya yuk biar kelihatan ini saya ngomongnya kayak ngomong sama poster ini. Ya Allah. Nah, itu ganteng. Kak Dwi lagi di rumah. Iya, Pak. Lagi di rumah? Iya, Pak, di rumah ini, Pak. Kita jadi ini, Pak ya, di SMPP, Pak ya. Ya, nanti kita obrolkan itu. Sebenarnya banyak hal yang pengen saya curhatkan dengan Pak Dwi, tapi nggak sempet sih. Tapi kemarin SMPP bingung nyari proyektor. Karena, aduh, pokoknya nantilah. Ini kan masih direkod ini. Oke, iya, siap. Mulai ya, Kak ya. Siap, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kakak-kakak semua. Saya mewakili teman-teman ingin menyampaikan hasil presentasi diskusi kami
Sebenarnya bukan kami, karena tadi yang diskusi hanya Kak Yulianti dan Kak Juanda. Saya membantu untuk mempresentasikan. Di kelompok 2 ada 3 anggota, yaitu Kak Yulianti, Kak Juanda, dan saya. Apa ini? Berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama, menempatkan tanda atau prosedur dengan tujuan memaparkan materi yang jelas dan spesifik sesuai dengan kurikulum. Kemudian, merancang metode yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan cara melakukan observasi untuk menentukan gaya belajar, minat, dan kemampuan awal. Kemudian yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini juga ada 2. Yang pertama, kondisi fisik, yaitu ruang kelas yang bersih, nyaman, dan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian, membangun hubungan sosial, yaitu membangun hubungan yang baik antar siswa dan antar guru dengan siswa. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, pengaturan tempat duduk dan penggunaan media visual. Kemudian, yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Di penggunaan waktu yang efisien ini terdapat 2. Yang pertama, perencanaan yang matang dengan membuat tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian, alokasi waktu, yaitu rincian waktu yang dialokasikan untuk setiap kegiatan. Yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, penahapan konten. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendeskripsikan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, demonstrasi. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, modeling atau memberikan contoh dengan gerak yang jelas, baik secara langsung maupun melalui video. Yang kedua, pentingnya menerapkan teknik dengan benar agar tidak terjadi cedera. Yang ketiga, isyarat cue pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama ada verbal, isyarat cue yang bisa dilakukan. Yang pertama, instruksi yang jelas yang mudah dipahami. Yang kedua, pertanyaan pemantik. Yang ketiga, penguatan positif. Kemudian 2, non-verbal, isyarat cue yang bisa digunakan. Yang pertama, gestur dan isyarat tangan. Yang kedua, ekspresi wajah. Dan yang ketiga, demonstrasi fisik. Berikut presentasi dari kelompok 2. Silahkan kepada kakak-kakak yang ingin menanggapi atau ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3, dipersilahkan. Silakan kelompok 1 dan kelompok... Ada tahapan, Pak. Ada tahapan pembukaan pertanyaan, Pak, ya, dari kelompok lain, Pak, ya. Ada, Pak, ya. Iya. Sebenarnya memang harus aktif gitu. Jadi kalau presentasi kelompok 1, kelompok 2 dan 3 itu sebenarnya harus memberikan masukan, Kak. Jadi ada silakan. Oke, coba Kak Daud dinaikin dikit ke bagian yang terakhir. Isyarat atau cue. Nomor 3, yang poin 3. Oke, di sini Kak Kenny dari kelompok 2 izin bertanya. Saya dari kelompok 3, yaitu di bagian keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu yang verbal. Pertanyaan pemantik. Nah, di sini pembelajaran apa yang diterapkan, misalnya dalam materi yang dituju ini materi apa ketika praktek, dan berikan contoh dari pertanyaan pemantiknya seperti apa. Mungkin itu, Pak. Itu Bu Kenny dari kelompok 3. Coba kelompok 2, coba saya pengen on cam semua, coba. Siapa tadi? Berapa orang peserta tadi? Kak Kenny, siapa tadi? Kak Yuli sama apa tadi ya? On cam ya, Kak, ya? Kak Indra.
Kak Juanda. Oh iya, Karsono Kak sudah Juanda. hadir Kak Karsono ini. Kak Juanda. Juanda. Kak Karsono masuk kelompok nggak apa-apa. Sudah Pak Daud para Maaf ini Pak Daud berisik benar suara di Ya nggak lagi di apa-apa Kak luar. Juanda. Oke, siap. Lagi di mana itu Kak Juanda? Lagi di Medika, ada lagi jenguk anak kawan. Oh iya, siap Kak. Ya maaf Pak Daud ya. Nggak apa-apa Kak. Oke, siap. Ya. Sampai mana tadi Kak? Tadi kelompok 3 bertanya, Pak. Ke kelompok 2. Materinya apa yang digunakan dalam praktek yang dimaksud? Materi yang digunakan dalam praktek apa Kak? Praktek yang dimaksud? Praktek yang dimaksud. Silakan kelompok 2. Ya, saya langsung menjawab ya Kak. Jadi di sini dicontohkan dalam pembelajaran permainan bola basket, yaitu dengan cara pengenalan tentang materi bola basket dan melakukan pertanyaan pemantiknya. Jadi siswa dapat menghubungkan manfaat dari teknik menggiring di dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantiknya. Oh, jadi atau berikan contoh terkait. manfaat teknik menggiring di dalam pemanfaatan sehari-hari. Oke, siap. Cukup, Kak, dari kelompok 3. Contohnya apa Kakak untuk pemanfaatan menggiring sehari-hari? Ya, seperti contohnya manfaatnya seperti pengendali. Apa transmisi ini, Pak? Ini kayaknya ada siapa namanya dari tim BGP nih. Ya Pak, nggak apa-apa Pak, terus Pak. Kita mungkin lagi dipantau. Oke, saya akan menjawab manfaat teknik menggiring dalam pemanfaatan sehari-hari sebagai pengendali diri atau emosi. Yang pertama, yang kedua sebagai penyeimbang gerakan antara gerakan tangan, mata, dan kaki. Terus dapat mengontrol atau dapat menyelesaikan permasalahan di dalam secara bersamaan. Kan kalau di dalam bola basket itu kan dalam teknik menggiring mau nggak mau secara cepat pemain itu harus memilih antara mengoper atau langsung memasukkan ke keranjang. Jadi pemain dituntut untuk cepat dalam mengambil tindakan di dalam satu waktu. Oke, berarti secara tidak langsung melatih untuk kesigapan kita ya, Bu Yulianti. Iya, ya Pak. Berarti secara cepat langsung bisa untuk mengambil keputusan. Dan juga pada menggiring itu pun bisa dilihat ya, berarti mau dia menggiring dengan dribble rendah ataupun dribble tinggi, bagaimana cara melakukan chest pass ke kawan gitu ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Kita sudah pernah mempelajari tentang student center belum ya di sini ya? Di LMS kita. Sudah pernah belum ya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, siap. Kelompok yang lain lagi, yang peserta yang lain yang pengen bertanya atau menambahkan atau meluruskan silakan. Nah, saya mau menambahkan tentang penguatan positif di sini Kak. Itu pengalaman saya akhir-akhir ini. Jadi saya mau keluar kelas itu anak-anak mengucapkan bareng-bareng, terima kasih Bu, terima kasih untuk ilmunya, semoga bermanfaat. Jadi di situ sudah ini apa ya, tanggapan positif siswa kepada guru ya.
Yang jelas itu budaya positif juga Bu ya. Kalau tentang penguatan positif, kita memberi apresiasi kepada anak. Anak itu praktek, oke, bagus gerakannya, sudah benar, atau seharusnya untuk lebih bagusnya seperti ini mungkin dalam penguatan positif ini. Ya, benar sekali. Oke, kelompok 1 dan ini tidak apa-apa Kak, kita tuh ini aja kelompok yang lain ini walaupun kita ada kedatangan tim pemantau juga nggak apa-apa. Silakan Kak, bisa di on cam nggak semua ini? Tolong di on cam sih yang aktif. Nggak apa-apa, lanjut. Kalau yang bisa on cam, on cam. Oke, siap. Silakan. Kalau bisa kelompok udah selesai ya kelompok 2. Sudah kalau untuk presentasinya Kak, tapi kalau dari kelompok lain yang ingin bertanya silahkan. Silakan kelompok yang 1 dan 3 jika ingin bertanya. Cukup Kak dari kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 1. Kak Romi, Kak Mugi, Kak siapa lagi tadi? Kak Indra ya? Ya Pak. Oke, siap. Kalau tidak ada silakan ditutup Kak. Kelompok 2. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak, terutama Kak Yuli sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya Kak Dwi ya. Semoga jawaban yang disampaikan oleh Kak Yulianti dapat diterima. Kalau memang ada kurangnya masih bisa disampaikan. Kira-kira ada yang mau disampaikan Kak Dwi? Cukup. Oke, terima kasih. Sekian kakak-kakak presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 2. Kayaknya itu pembelajaran berdiferensiasinya sudah masuk juga tadi saya lihat di awal-awal tadi. Luar biasa. Oke, selanjutnya silakan kepada kelompok 3. Ya Pak, iya Kak Daud, izin untuk Oke, siap. Saya akan berbagi layar Kak. Pak Agus mana ya? Agus. Apakah hujan Pak Daud sekitaran di sana? Alhamdulillah enggak Pak. Tadi memang sempat terkendala karena saya memang belum menetapkan jadwal, tapi setelah saya banyak di grup tadi ada yang masuk hujan sehingga saya lakukan di habis maghrib ini. Alhamdulillah sekarang udah reda, kalau untuk posisi di tempat saya sudah reda. Karena kami kebetulan ini berjauhan Kak, jadi tempat saya dan tempat peserta ini agak jauh lah, sekitar belasan kilo. Gitu, tidak satu kecamatan ya? Iya, tidak satu kecamatan Pak. Silakan kelompok 3. Oke, baik, izin Kak Daud, izin Kak Tarmizi dan yang lainnya, kakak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ini di sini kami dari kelompok 3 ingin menyajikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penyajian tugas gerak berbagi referensi inspiratif. Kelompok kami beranggotakan dengan Pak Agus Supriyono dan saya sendiri berdua. Di sini yang poin 1 tentang soalnya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan kepada siswa, kemudian komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3, kemudian mulai, dan komunikasi non-verbal dengan tepukan tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit merupakan ciri khas dalam pembelajaran POJOK. Yang poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama itulah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolah dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti bola, matras, dan yang lainnya. Memiliki tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman, dan aman. Yang poin C,
memastikan siswa atau peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama itu memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, video, dan yang lainnya. Dan aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Kemudian menggunakan alat bantu supaya mudah dilihat dan didengar oleh peserta didik bagi yang siswa yang berkebutuhan khusus. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang poin pertama, menyampaikan instruksi dengan mudah, dimengerti, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan penyajian gerak singkat agar mudah dipahami. Yang poin 2, soal nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan yang diajarkan di sini, kami kelompok 3 sudah sepakati, yaitu materi gerak dasar passing bawah dalam bola voli. Di sebelahnya itu lakukan urutan pengajaran yang dilakukan. 1, siswa dibagi dalam kelompok saling berhadapan dengan jarak 2-3 meter. Setiap kelompok diberikan 1 buah bola voli untuk pengenalan alat. Kemudian, ilustrasi gerakan passing bawah tanpa bola, gerakan lengan, gerakan badan, dan gerakan kaki. Yang keempat, ilustrasi pengenaan bola. Di mana sih yang bagus pengenaan bola dalam passing bola voli yang benar, agar bola passingnya tidak melenceng kanan atau kiri. Kemudian yang terakhir, mencoba melakukan gerakan passing bawah secara bergantian dalam kelompok. Isyarat atau cue pembelajaran. Di sini ialah isyarat visual yang tadi sudah dijelaskan, itu menggunakan fluid dan gestur tubuh. Kemudian verbal itu menggunakan kata singkat dan jelas, seperti hitungan 1, 2, dan 3. Mungkin itu dari kelompok 3. Terima kasih atas waktunya. Di sini kelompok 3 kesempatan bagi kelompok yang lainnya yang ingin bertanya ataupun yang kerja kami. Terima kasih. Silakan. Oke, silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang ini ingin memberikan tanggapan, masukan yang bersifat membangun. Oke, siap. Silakan Kak Yulianti. Oke, saya mau bertanya tentang bagaimana cara memberikan instruksi yang tepat dalam kepada anak-anak dalam melakukan kombinasi teknik bola voli. Saya ulang lagi, bagaimana cara memberikan instruksi yang tepat dalam melakukan kombinasi teknik bola voli. Oke, di sini izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2, Ibu Yulianti. Instruksi yang diberikan agar lebih efektif begitu Ibu ya. Saat kombinasi gerak bola voli, instruksinya yang pertama itu kita back lagi di tahapan pengajaran. Kita menggunakan instruksi yang verbal maupun non verbal. Tapi di sini kita melihat di situ banyak siswa yang banyak, lebih efektifnya untuk mengompakkan. Yang pertama itu ialah non verbal, menggunakan fluid. Ketika siswa berhenti, kemudian kita memberikan contoh, mungkin mereka menggerakkan, ternyata gerakannya masih ada yang salah. Di situ kalau kita menggunakan komunikasi yang verbal, itu akan kurang didengar oleh siswa, itu pun di lapangan terbuka. Jadi di sini menggunakan komunikasi non verbal, itu menggunakan fluid, setelah itu disambung dengan komunikasi verbal yang singkat dan jelas. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Bagaimana Bu Yuli? Kira-kira? Oke, cukup Kak. Oke, siap. Silakan Kak Tarmizi.
Pak Tarmizi. Izin Kak Daud ya, dilanjutkan lagi. Semangat ya kakak-kakak semua. Selamat malam. Oke, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Karsono. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus mana tuh? Saya coba tanya kemarin kan yang apa itu membuat video 30 menit, saya juga kan bikin video yang bola voli passing bawah juga. Oh iya, kebetulan materinya sama Kak ya. Ya, kemarin udah saya kirim berapa hari yang lalu Kak Daud. Oke. Nah, kemarin berkenaan dengan ini ya, mencoba melakukan gerakan passing bawah secara bergantian dalam kelompok. Itu kan ada di situ. Nah, saya singkat setelah pembukaan, assalamualaikum, terus pemanasan, absen. Saya itu langsung memberikan contoh kepada anak-anak passing bawah, tapi saya passingnya ke tembok sekolah itu, ke tembok sekolah beberapa kali. Ke tembok lah ya. Nah, ke tembok ya beberapa kali itu ada Pakai video. Pemanasan nggak? Pakai stretching nggak itu? Apa Pakai itu? Stretching sebelum. Hah? Ya pemanasan, sebelumnya pemanasan Pak. Kak. Pak Obed, selamat datang Pak Obed. Gimana? Ya maaf terpotong itu, kayaknya kita memang lagi dipantau sama tim BGP nih. Ya silakan Pak Karsono, Kak Karsono. Ya kan tadi saya singkat dari awal, pembukaan sudah, pemanasan sudah, terus apa itu absen. Nah terus intinya itu saya memberikan contoh passing bawah itu, saya kenakan bola ke dinding. Iya ya, dipantulkan. Berkali-kali sampai 15 kalian mungkin. Ya. Nah itu kira-kira. Itu, nah, maaf saya potong dulu, Kak Karsono. Ya. Itu temboknya tuh tembok cat putih, tembok ini ruangan apa tembok apa itu tempat mantulinnya itu medianya? Ya tembok ini Pak, tembok sekolah gitu. Oh. Ya mudah-mudahan tidak berbekas ya. Kalau memang biasanya memang ada khusus itu Kak. Dia ada khusus. Jadi untuk memang latihan atlet voli juga ada seperti itu. Karena kan suasananya apa itu cuacanya panas, jadi bola kan bersih. Oh ya, siap. Ya nanti ada udah sini kok. Setelah itu, setelah saya mencontohkan sampai 7 kali, langsung 7 kali lagi saya ulang-ulang. Anak-anak saya bawa ke lapangan. Saya bikin kelompok 2. Terus apa? Mereka saya minta untuk menirukan apa yang saya ini tadi, yang saya contohkan. Iya. Nah itu bergantian, satu orang kalau sudah langsung lari ke belakang, satu orang lari ke belakang lagi. Nah, satu orang lari ke belakang lagi gitu kalau sudah. Nah, pertanyaannya itu kira-kira yang saya baca tadi di tempat Mas Handoko itu mengelompokkan itu kan video saya aslinya Kak Daud. Nah, itu udah benar apa belum kira-kira? Ya, nanti kita kupas Kak. Kalau masalah video Kakak, ya nanti kita kupas di luring. Nah, itu nanti kita bedah dari awal, kita bedah. Nah, makanya harapan saya semuanya sudah mempunyai video. Makanya nanti kalau ini kita dibawa headset Kak, nanti dicolokin ke laptopnya, jadi bisa di pause apa seperti apa, nanti baru kita bedah di luring, itu di luring nanti. Nah, jadi baru ketahuan kan, baru kita analisis dulu, diagnosis dulu. Kalau yang itu seperti itu Kak. Izin ya. Pak Daud izin. Iya siap Pak Obed. Ini pesertanya semuanya berapa Pak? Pesertanya ini berapa kita? 12 ya?
12, nanti, Pak. Ya, siap. Itu nanti bisa dikondisikan untuk tatap muka, nanti bisa hadir semua nggak kira-kira Pak Daud? Siap, insya Allah bisa Pak. Karena begini, ini juga yang perempuannya ada 2 lagi yang belum masuk, Bu Erni sama Bu Husnul kalau nggak salah. Kemudian Pak Tony juga belum masuk. Jadi ada 3 orang kalau nggak salah. Oke Pak Daud, kiranya nanti Pak Daud, ini peserta kalau bisa ini harus hadir semua Pak Daud ya di tatap muka nanti Siap, Pak Daud. siap Pak Obed, siap. Nanti insya Allah bisa hadir semua. Oke, lanjutkan Pak Daud, saya izin log out ini Pak Daud, sekiranya ini pembelajaran bisa berjalan efektif seterusnya. Oke, siap. Terima kasih Pak Obed sudah melihat pembelajaran kami pada malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Daud sebelumnya. Oke, siap Pak Obed. Izin Bapak Ibu guru PJOK hebat, kiranya Bapak Ibu nanti bisa ikut mengikuti kegiatan tatap muka nanti yang diadakan dari BGP Lampung Bapak Ibu. Kiranya nanti pembelajaran ini bisa berkesan di kemudian hari untuk diterapkan pada pembelajaran Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Izin Bapak Ibu, terima kasih. Iya, siap Pak Obed, terima kasih kembali. Alhamdulillah. Ya, silakan Kak, kelompok berapa tadi? 3. Kelompok Pak Dwi ada 2 ini. Gimana kelompok 3? Kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan lagi nggak? Bukan Kak Daud, itu kan Kak Daud. Ya. Yang di-share dengan Kak Dwi tadi kan di bawah itu kan ada tulisan mengelompokkan itu loh yang saya tanyakan. Mengelompokkan? Poli tadi? Iya, kan itu kan ada di paling bawah tadi yang di-share tadi. Coba ditampilkan Kak Dwi. Biar paling bawah kayaknya mengelompokkan itu. Coba ditampilkan dulu. Nanti. Maka itu saya kaitkan dengan video saya gitu nah. Kak Karsono mau lihat itu benar atau enggak kan videonya itu kan? Ya, mengelompokkan kayak gitu tuh kira-kira ada termasuk di situ apa termasuk di yang di-share itu apa keluar dari situ? Nah, itu yang bagian mana tadi ya? Yang paling bawah mencoba melakukan gerakan passing bawah secara pergantian dalam kelompok itu. Nah, ya, itu betul. Jadi pertanyaannya seperti apa ini? Coba, gimana? Kan setelah saya mencontohkan passing bawah ke dinding tadi, kira-kira 15 kalian lah. Anak-anak kan saya minta untuk memperhatikan. Kena tangannya di mana yang pasnya, kata saya kan. Setelah itu anak-anak saya ajak ke lapangan, saya bagi 2 kelompok. Dibagi 2 kelompok, berpasangan atau berpasangan? Bukan, yang putri dibagi 2 kelompok dulu kan. Sampingan gitu. 1, 2 gitu. Ya maksudnya melakukan passingnya berpasangan apa seperti apa maksudnya? Kalau tadi kan ke tembok. Ya, ini ada kawannya yang ngasih sendiri gitu. Iya berpasangan maksudnya. Maksudnya gini Pak. Maksudnya ini saya, terus di depan itu ada yang ngasih. Nah ya benar ada yang ngasihin. Ya ada benar ada yang ngasihkan gitu. Iya berpasangan namanya bapakku sayang. Terus ya. gimana? Ya kayak gitu ya. Iya jadi berpasangan, kelompoknya berpasangan gitu melakukan passing bawah. Setelah bapak coba memberikan contoh tadi di dinding, sekitar 15 kali baru dibawa ke lapangan, dibuat berpasangan melakukannya passing bawah ya. Ya. Terus pertanyaannya seperti apa? Kira-kira yang mau ditanyakan yang mana? Nah itu kira-kira masuk ke situ apa keluar dari yang ini?
Maksudnya masuk situ kayak mana Pak? Saya ini kadang-kadang kan maksudnya pembelajaran masuk di kata-kata ini bukan ini. Oh, sama enggak sama yang menggunakan passing bawah secara bergantian dalam kelompok. Nah, masuk situ apa tidak? Yang saya masuk yang sini. saya Coba Pak, ini Pak Dwi gimana? Masuk ke sini enggak Pak Dwi? Coba. Enggak, maksud Pak Karsono itu Pak, maaf Pak. Maksud Pak Karsono itu konsep video dia benar tidak gitu Pak maksudnya. Inti pertanyaan Pak Karsono. Iya Pak, Pak. Dari tidaknya video itu nanti kan akan dibedah juga di kegiatan luring dari opening sampai istilahnya doa penutup kita bedah itu. Makanya nanti kan kita disuruh bawa headset juga, jadi ada ininya apa namanya, ada yang kita mau isi juga disesuaikan dengan video kita per detiknya, per ininya, ada ininya enggak, misalnya ada gerakan ininya, ada openingnya apa seperti apa, nanti tahapannya ada semua di sana. Nanti kita bedah itu Pak, waktu kita kegiatan luring. Nah jadi kalau bisa dikatakan masuknya itu ke video Pak Karsono ini masuk enggak seperti yang ditampilin Kak Dwi gitu ya Kak ya? Apa seperti apa? Ya. Nah, jawab Kak Dwi, silakan. Mungkin kesesuaian antara gerakan dengan judul garis besar dari gerak dasar passing dalam bola voli. Jadi mungkin ya kalau ini caranya kan anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok, satu baris, terus satu orang di depan kan Pak? Ah ya benar, satu orang di depan. Nah, yang lainnya baris ngekor ke belakang. Gitu. Nah. Melakukan passing bawah, setelah masing pindah ke belakang. Ya, yang sudah itu, lari ke belakang, jadi mungkin, lari ke belakang. Gitu. Jadi sudah sesuai gerakan yang dilakukan dengan garis besar dalam teknik passing bola voli. Udah bisa Pak? Oke. Ya Pak Karsono sudah pas ini Pak, sama kita Pak, videonya dengan dari yang saya contohkan ini sama, kebetulan sama dengan video Pak Karsono. Oh ya Mas Dwi, terima kasih. Terus Pak. Oke, sudah. Gimana Pak Karsono? Halo? Cukup Kak Daud. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok 1 dan 2? Cukup Kak, cukup. Silakan ditutup Kak. Sudah ditutup belum tadi? Belum ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan tambahannya dari Bu Yuli dan Pak Karsono dari kelompok 3. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, baik kakak-kakak semua, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Jadi pesan tampil Kak ya anunya di share screen saya. Tampil. Oke, jadi pesan kuncinya kakak-kakak, Bapak Ibu, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi itu keterangannya bahwa pesan kuncinya bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat cue, pembelajaran pengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Selanjutnya, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Tentu ada Kak ya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Ada yang mau menjawab?
banyak sih sebenarnya informasi ya. Halo? Oke, siap Kak Dwi. Oke, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam belajar tugas gerak pada PJOK? Kalau untuk saat ini belum ada yang informasi menarik saya dapatkan saat di hari ini, pertemuan tetap maya hari ini, dari referensi dari teman-teman kelompok yang lain. Bahasanya dari sini saya sudah mulai paham tentang penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK dari hasil tatap maya hari ini dan diskusi dari teman-teman kelompok yang lain, dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3 saya sendiri, bahwasanya kegiatan ini sangat baik dan sangat menambah wawasan kita sebagai guru PJOK, yang dimana kita yang sebelum mengikuti kegiatan PKG ini hanya mengajar saja, dan sekarang ternyata ini toh yang disebut dengan penyajian tugas gerak. Nah, kalau kita tahunya kan gerak-gerak aja. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, siap. Terima kasih Kak Dwi, luar biasa. Oke, kita lanjut ya, karena sudah malam. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau teman peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi atas peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, jadi demikian pembelajaran kita pada malam hari ini. Mungkin waktunya juga udah molor ini. Mohon maaf kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Silakan ditutup dulu doa sebelum kita akhiri. Pak Karsono, monggo Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Daud sebagai fasilitator yang saya hormati dan kawan-kawan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Zoom pada malam hari ini dengan izin Allah berjalan lancar. Semoga amin. Apa yang disampaikan oleh fasilitator dan juga yang disampaikan oleh kawan-kawan semua, kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan Zoom pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan keluar dulu sebelum kita dokumentasi kakak ya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua telah saya bisa membersamai kakak-kakak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan open cam semua, kita dokumentasi. Gaya apa kita ini? Hormat. Gaya hormat. Oke. Hormat siapa yang ambil ini? Bu Kenny aja. Ya, Kak Kenny bisa nggak? Nggak bisa hormat aku yang ngambil. Oh iya, Kak Kenny-nya nggak bisa hormat. Ini ada tangan nganggur tuh. Oke. Satu, dua, tiga. Aman. Aman. Sarangnya satu lagi. Sarangnya. Sabar. Satu, dua, tiga. Aman. Aman.
Oke, terima kasih ya kakak-kakak semua. Mohon maaf kalau memang sini sudah melebihi waktu. Sebentar, jangan keluar dulu. Saya matiin dulu rekamannya.